Tahun 87 dalam sebuah diskusi di kota Makassar dengan beberapa dokter. Saya dari situ, termasuk Dr. Romeo Sahirtian, saya lupa beberapa dokter yang lain. Maka ayat ini jadi pembahasan, saudara. Nah, saya adalah satu-satunya yang cuma berstatus pendeta pada waktu itu. Kenapa surga menulis buah pinggang, bukan otak? Maka para dokter itu memberi jawaban. Buah pinggang itu berurusan dan berhubungan dengan kelamin. Buah pinggang itu ginjal. Maka kesimpulan diskusi itu, dan sungguh semua kita mengagumi apa yang Tuhan buat. Jadi sejak kita dibuahi dalam kandungan, saudara, maka kalau bicara buah pinggang itu bicara tentang jenis kelamin. Maka Tuhan berbicara pertama adalah identitas. Ini sungguh luar biasa. Hubungkan dengan ilmu jiwa. Saudara, masuk tahun 70-an. Ada istilahnya baby boomers. Karena free sex terjadi di dunia pada tahun 60-an. Gara-gara teori Sigmund Freud, seorang filosof ahli jiwa yang agak gila. Walaupun saya baca banyak bukunya, sejak dia menemukan teori bahwa ternyata manusia itu nggak lebih dari seekor binatang, maka seluruh dunia menerima itu. Dan terjadilah free sex. Karena kalau manusia itu nggak lebih dari seekor binatang, untuk apa ada surat kawin? Bebas saja, mau ganti-ganti pasangan. Bahkan dari teori itu lahirlah free sex di Swedia pertama, lalu ke Denmark, dari Denmark ke Jerman, dari Jerman ke Amerika. Lahirlah kasus anak-anak lahir tidak ada bapaknya, mengerikan sekali. Lalu tahun 60-an akhir, para perusahaan farmasi menemukan obat anti hamil, itu yang pertama di dunia. Maka setiap anak muda yang mengikuti fahamnya Sigmund Freud, mereka bebas berhubungan seks karena makan obat anti hamil. Ternyata obat itu tidak berpengaruh besar. Ibu-ibu tetap hamil, perempuan tetap hamil, tapi anaknya cacat. Maka pada tahun 60-an akhir sampai 70-an, dan generasi itu masih hidup sampai hari ini, begitu banyak anak cacat. Rata-rata cacatnya bentuknya tangannya ada tapi pendek-pendek, cuma berapa senti saja, dari pundak sampai turun sini. Kasihan mereka itu. Lalu obat itu dihentikan setelah lahir anak-anak cacat itu. Kenapa? Karena Sigmund Freud berkata, teori itu dikembangkan luar biasa. Kalau kamu menikah lalu kamu pakai surat, itu merepotkan. Karena begitu kamu 2 tahun tidak cocok, mau pisah itu repot. Jadi lebih baik coba dulu, nggak cocok pisah, ganti lagi, nggak cocok pisah lagi, terus begitu. Itu faham yang dianut dunia pada tahun 60-an. Mengerikan, saudara. Maka itu namanya generasi baby boomers. Dari situ lahir tahun 80-an generasi X. Nggak jelas statusnya. Nah, dari generasi X tahun 80-an itu sampai hari ini, saudara, dunia kehilangan arah. Dunia sungguh-sungguh kehilangan arah. Maka ilmu jiwa di semua negara di dunia, maka muncul sebuah istilah baru, krisis identitas. Pernah dengar kata-kata itu? Dari krisis identitas, maka yang paling mengerikan muncul. Karena orang itu nggak tahu identitas dirinya, maka muncullah gerakan baru, homoseks. Baik yang laki disebut gay, yang perempuan disebut lesbian. Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak tahu identitasnya. Krisis identitas. Dari situ muncul istilah baru dalam ilmu jiwa, namanya split personality, kepribadian ganda. Makin ngeri, saudara, makin ngeri. Dan itu terjadi sampai hari ini, belum selesai. Maka itu termasuk pemimpin-pemimpin negara di dunia. Mereka kena penyakit ini dalam mengambil keputusan, jadi seringkali tidak tegas dan macam-macam. Sudahlah banyak kasus yang terjadi. Nah, ternyata jawabannya pada firman ini. Kalau semua orang kembali kepada apa yang Tuhan buat pertama kali. Tuhan sejak kita dalam kandungan sebagai janin atau embrio, ternyata Papa kita sudah menetapkan identitas kita. Katakan amin. Dengan kepribadian yang teguh, dengan satu sikap yang tegas. Karena identitas itu ditetapkan dulu oleh Tuhan, bukan yang lain. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenon aku dalam kandungan ibuku. Saudara, disitulah proses terjadi yang secara luar biasa. Kata menenun, saudara, kita kagum. Semua tenunan
maka hasilnya cuma satu, yaitu tidak ada yang sama persis. Kalau buatan pabrik sama semua, cuma nomor registernya yang beda. Saudara pernah kagum dengan papa kita yang luar biasa? Lihat sekeliling kita, bahan baku bentuk wajah manusia itu semuanya sama. Alis dua, mata dua, hidungnya begitu, mulut. Tapi papa kita tidak pernah kehabisan model untuk menciptakan wajah orang beda semua. Betul nggak? Inilah hasil tenunan, katakan amin. Bukan buatan pabrik kita ini. Anak kembar satu telur sekalipun tetap akan ada bedanya. Betul? Ini tenunan luar biasa. Dia hanya tarik alis sedikit, turunkan, tarik pipi, beda semuanya. Bisa kagum? Pertama kali saya tahu ayat ini tahun 85 waktu saya di Kanada. Luar biasa. Saya lihat wajah orang gak ada yang sama. Lalu lebih dalam lagi, sidik jari. Saudara perhatikan, seluruh dunia yang hidup sekarang sudah 6 miliar lebih. Yang hidup, yang sudah mati berapa? Ternyata sekian puluh miliar manusia gak ada yang sama satupun sidik jarinya. Coba lihat sebentar, cuma diputar-putar kita bisa gak sama. Ini luar biasa. Kalau ini bukan tenunan, gak mungkin hasilnya seperti ini. Amin kan cepat. Nah, ketika papa menenun kita dalam kandungan, maka dia masukkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup manusia. Sungguh saudara, itulah manusia. Hebat sekali. Seorang penulis hebat, dia pernah berkata begini: kalau Anda ingin melihat kekayaan, jangan ke istana-istana raja-raja, jangan ke bank, jangan ke bangunan-bangunan yang besar, jangan ke perusahaan-perusahaan yang kaya. Saya pikir suruh kemana? Akhirnya dia menjawab, kalau Anda ingin lihat kekayaan, pergilah ke kuburan. Lah, ngapain ke kuburan? Saya bingung tulisan itu, saya ikuti terus. Akhirnya saya setuju. Baca semua batu nisan. Umur berapa orang-orang itu mati dan dikubur di situ. Disitulah terpendam kekayaan yang tidak bisa diapa-apakan. Saya menangis. Kenapa? Karena yang mati itu membawa semua kekuatan pikirannya. Dan ada ide-ide yang belum dikembangkan, tapi orang sudah mati duluan. Bisa bayangkan gak? Di otak kita ada satu kekayaan yang luar biasa. Kita bisa berpikir, kita bisa merencana, kita bisa membuat apa saja. Begitu luar biasa kekuatan otak ini. Dan itu tidak dimiliki oleh para hewan. Tidak. Ini ada dimiliki oleh manusia yang Tuhan tenun sejak dalam kandungan. Luar biasa. Nah, identitas kita itulah tujuan hidup kita. Katakan amin. Saya ulangi lagi, identitas kita itulah tujuan hidup kita. Maka itu sayang, begitu banyak orang tua juga tidak punya roh kepemimpinan dalam dirinya, sehingga punya anak sekian banyak maupun sekian sedikit. Anak-anak itu kalau dijawab, kamu besok mau jadi apa? Tidak tahu. Saudara, kasihan kalau anak-anak kita tidak tahu tujuannya, kamu mau jadi apa. Hanya asal jawab saja sulit. Mengapa orang-orang tua tidak bisa melatih anak-anaknya dari kecil untuk diarahkan ke arah mana tujuan hidup mereka? Karena gereja tidak mengajarkan ini dengan baik. Sehingga orang-orang tua pun tidak dibekali untuk mempersiapkan anak-anaknya dibawa kemana. Lihat Mazmur 127. Inilah modal pemimpin yang penting. Roh Kudus tolong kami. Ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ada terjemahan yang sangat salah pada ayat 3. Kata lelaki saudara coret. Tidak ada sama sekali kata itu. Ini cuma terjemahan dalam bahasa Indonesia yang salah. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Yahweh, dan buah kandungan adalah suatu upah. Anak-anak seperti itu pusaka. Mazmur 127 ayat 3. Pusaka, kata milik pusaka itu berarti sebuah benda yang tidak ternilai harganya. Katakan amin. Itu anak-anak saudara. Begitu luar biasa.
Maka itu ketika Pak Leo memberitahu saya soal kepemimpinan dan dia tegaskan